Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga kita selamanya diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan di pertemuan yang awal, ya, Bapak menyampaikan tentang materi-materi yang esensial, ya, yang akan kita pelajari di semester genap ini tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk mengawali materi yang pertama, marilah kita bersama-sama dibuka dengan membacakan doa bersama-sama. Untuk itu insya Allah akan Bapak pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk materi yang pertama, ya, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Ini materi yang sangat penting sekali karena berhubungan dengan kita selaku makhluk, kita selaku manusia yang mana diberikan kewajiban oleh Sang Khalik, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beribadah dan bersyukur kepadanya dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Karena apa? Karena kewajiban kita dua, ya. Yang pertama yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallahnya yaitu beribadah dan bersyukur kepada Allah. Hablum minanasnya yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan anfa'un nas linnas, bahwa orang yang paling mulia, ahabbul ibad anfa'un nas linnas, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Baik, sebelumnya untuk mengawali materi yang ini, ya, kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, ya, ada beberapa kompetensi dasar, ya, di sini. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman ayat 13-14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya dari keterampilannya, ya, membaca Quran surah Luqman ayat 13-14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya masih dalam keterampilan, ya, mendemonstrasikan hafalan, ya, Quran surah Luqman dan Al-Baqarah, ya. Selanjutnya menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sebagaimana pesan Quran surah Luqman dan Al-Baqarah. Selanjutnya di sana ada tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran bagi peserta didik, pertama, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna ayat tersebut. Selanjutnya peserta didik, ya, kalian harus mampu dapat membaca Quran surah Luqman
dan surah Al-Baqarah, ya, ayat tersebut. Selanjutnya peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan. Jadi kalian di samping bisa membaca, ya, beserta ilmu tajwidnya, ya, makhrij hurufnya, juga bisa mendemonstrasikan hafalan, ya, ayat tersebut. Selanjutnya dapat menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik sesama manusia sesuai dengan ayat tersebut. Anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk tadi telah disebutkan, ya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya, tadi ada kita mampu membaca, ya, mampu membaca dengan benar. Maka dengan itu marilah kita bersama-sama belajar membaca Quran surah Luqman ayat 13-14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Silahkan kalian boleh buka Qurannya, ya. Sebelumnya kalian membiasakan untuk berwudu ketika membaca Quran, ya. Alangkah baiknya biar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika kita membaca satu huruf saja, ya, dalam Al-Qur'an, kita telah mendapatkan 10 pahala. Ini apalagi di sini dalam beberapa ayat ini, ya, tentu ada beberapa huruf yang kita baca, Masya Allah, ya, Masya Allah, pahala dari Allah, semoga kita mendapatkannya. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah,
tadi kita telah membaca ya, Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ya, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ya. Silakan nanti ya di rumah kalian bisa mengulang untuk membacanya ya, supaya bacaan kalian benar-benar ya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid dan bisa membaca dengan lancar. Baik, selanjutnya ya, kita setelah membaca Quran ayat tersebut, marilah kita belajar untuk memahami ilmu tajwidnya ya, memahami ilmu tajwidnya. Kenapa kita harus memahami ilmu tajwidnya ketika kita membaca Al-Quran? Ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu tajwid, maka bisa jadi ada kesalahan ketika membacanya. Dan ketika salah, ya udah tentu ya menjadi sebuah dosa. Ya, untuk itu di samping kita belajar membacanya, kita pun harus belajar memahami ilmu tajwidnya. Baik anak-anakku sekalian, ya, kita mengecek Quran surah Luqman ayat 13 terlebih dahulu. Ya. Nah di sini Bapak sengaja memberikan tanda-tanda ya, supaya kalian bisa memahaminya. Ya. Mana yang termasuk hukum-hukum tajwidnya ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala. Pembacaannya wa iz qala. Ini ada huruf za ya, huruf za, maka jangan dipantulkan karena bukan huruf qalqalah ya. Maka pembacaannya harus ditahan wa iz ya. Agak ditekan lisan ya atau lidah sebelah pinggir ya, wa iz ya, agak ditekan. Jadi tidak boleh dipantulkan. Wa iz qala. Nah, qa-nya dibaca panjang. Nah, ini ada tanda-tanda yang kuning ya, berarti hukumnya sama. Qala. Nah, qa-nya ini hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ya. Jadi di dalam reng-rengan mad ya atau pembagian mad itu ada mad asli atau mad tabi'i dan ada mad far'i ya. Mad asli biasanya suka disebut mad tabi'i, sama saja. Kalau misalkan menyebutkan mad asli boleh atau mad tabi'i pun boleh gitu ya. Nah, ada juga mad far'i. Kalau mad far'i itu banyak sekali ya. Banyak sekali, bahkan ada 15 kalau Bapak nggak salah. Qala. Nah, qa di sini adalah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ya. Nah, di antaranya mad tabi'i itu ketika ada harokat fathah bertemu dengan alif. Harokat fathah bertemu dengan alif. Harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya yang ketiga, harokat sukun, harokat doma bertemu dengan domah sukun. Ya. Jadi ada 3 huruf, alif, ya, waw. Ya. Jadi yang sesuai, kalau alif bertemu dengan fathah, ya. Fathah bertemu dengan alif. Kasroh bertemu dengan iya, domah bertemu dengan waw. Maka pembacaannya panjang 2 harokat. Qala. Contoh misalkan yang lain, di sini ada Luqmana. Nah, ini panjang. 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan atau 1 alif. Ya. Nah, yang lainnya ya. Nah, ya bunayya. Nih. Ya bunayya. Nah, di lafadz ya, iya-nya itu mad tabi'i atau mad asli. La sama ya. La. Jadi mad tabi'i itu panjang 2 harokat. Ya, contoh yang lain misalkan ba, bi,
bu, ta, ti, tu. Nah, itu masuknya pada mad tabi'i. Wa idz qala Luqman, nah di sini dalam huruf luk, lafadz luk, nah ini huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah. Qalqalah itu hurufnya ada 5. Ba, jim, da, dal, to, qaf. Nah, kalau kita sering mengucapkannya baju di toko, biar apa? Biar mudah ya, biar mudah ya. Atau kut bujadin boleh ya, kut bujadin. Nah, qalqalah itu harus dipantulkan pembacaannya. Maka dalam lafaz yang tadi luk, lib. Nah, lib sama ya. Luk, lib. Nah, cuman qalqalah terbagi 2 bagian, ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Untuk qalqalah sugro ya, biasanya qalqalah sugro itu berada di tengah kalimah ya, di tengah kalimah. Adapun untuk qalqalah kubro itu di akhir kalimah. Contoh misalkan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, ahad itu qalqalah kubro ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu qalqalah kubro. Baik, kita lanjutkan. Seberapa menit? Eta nggak seberapa menit? Pindah ke nela. Bagus ya materi ya. Karena udah siap ya? Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Nah, libnihi. Nah, di sini ada ha domir ya. Ha domir dipanjangkan ya. Ha domir dipanjangkan, hi atau hu biasanya ya. Hi atau hu. Nah, itu masuknya hukumnya mad silah ya. Mad silah ya. Mad silah. Jadi ketika ada ha domir, mad silah itu terbagi pada 2 bagian. Yang pertama ada mad silah qasirah, yang kedua ada mad silah tawilah ya. Kalau di sini kalau kita lihat ya, masuknya pada mad silah qasirah. Kenapa? Ya, karena ada perbedaan antara mad silah qasirah sama mad silah tawilah ya. Mad silah qasirah itu ketika kedepannya bukan alif. Bukan alif ya. Ketika kedepannya itu alif, maka itu menjadi mad silah tawilah ya. Nah, di sini karena ke depan ha domirnya itu wawu ya, wawu. Nah, itu maka mad silah qasirah. Untuk panjangnya pun beda ya. Panjangnya mad silah qasirah itu hanya 2 harokat. Sedangkan untuk mad silah tawilah itu bisa 2 sampai 5 harokat ya. Di sini mad silah qasirah. Selanjutnya ada lagi wa huwa ya'izuhu, ya'izuhu. Nah, hu di sana sama itu mad silah qasirah ya. Contoh misalkan mad silah tawilah. Nah, di sini ada ya. Malahu akhlada ya. Hu-nya, hu. Nah, itu mad silah tawilah atau limithlihi abadan, limithlihi. Nah, limithlihi panjang itu boleh 2 atau sampai 5 harokat ya, 2 sampai 5 harokat. Baik, kita lanjutkan. Ya bunayya la tusyrik billah.
lah, ya, lah billah, la tusyrik billah. Ya. Di sini ada hukum lam jalalah. Lam jalalah lafaz Allah. Ya. Lam jalalah lafaz Allah. Ya. Ketika ada lafaz tersebut, maka itu hukumnya bisa tafhim dan bisa tarkik. Ya. Tafhim atau tarkik. Ya. Ketika tarkik, ya, di mana-mana lam jalalah lafaz Allah berada setelah harokat kasroh. Contoh, billah, yang ini ya, billah, bismillah, itu masuknya pada tarkik. Inna lillah, itu tarkik. Ya. Jadi berada setelah harokat kasroh. Berbeda dengan tafhim. Tafhim itu ketika lafaz Allah berada setelah harokat fathah atau harokat domah. Contoh di sini ada minallah. Jadi pembacaannya tebal, ya. Minallah, nasrullah. Ya. Perlu diingat bahwa pembacanya tidak ada waw, ya. Contoh misalkan di lafaz Allah bukan Allah, ya. Ketika membacanya Allah itu salah, ya. Jadi yang benar gimana? Allah, itu minallah, nasrullah. Nah, itu hukum lam jalalah lafaz Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada di sana tahan, ya. Ya. 2 harokat, ya. Namanya gunnah, ya. Gunnah itu ketika ada nun atau mim bertasdid. Mim atau nun yang bertasdid, maka pembacaannya itu gunnah. Apa itu gunnah itu? Dengung, ya. Pembacanya harus didengungkan. Tahan 2 harokat. Inna, ya. Contoh yang lain, summa, ya. Bi anna fa'amma. Nah, maka itu harus didengungkan, namanya gunnah. Inna syirka, nah, baik, kita cek lagi. Nah, dalam huruf asyirka, nah, itu ada alif lam. Boleh kalian lihat di sana ada alif, ada lam, ya, alif dan lam. Maka hukumnya adalah alif lam. Cuman di sini alif lam itu terbagi 2, ada alif lam komariah dan alif lam samsiah. Kalau kita lihat di lafaz yang di atas itu, ya, innasyirka, itu masuknya alif lam samsiah. Alasannya kenapa? Yang pertama alasannya itu karena alif lamnya tidak dibaca jelas, ya. Kan hilang apanya? Alif lamnya. Yang kedua, tandanya ada tasdid, ya. Tandanya ada tasdid. Nah, sedangkan alif lam komariah dibaca jelas, ya. Dibacanya jelas. Contoh, Rabbil alamin, Rabbil, fil ardi, fil ardi. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Nah, boleh kita lihat dengan huruf-hurufnya. Nah, di sana ada huruf-hurufnya, ya, huruf alif lam, ya, alif lam komariah ataupun alif lam syamsiah. Sin itu termasuk pada huruf alif lam syamsiah. Baik, kita lanjutkan lagi. Inna syirka la zulmun. Nah, mun di sini, ya, ini masuknya pada hukum nun mati dan tanwin. Ya, tanwin itu ada tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin domah. Di sini masuknya pada tanwin domah, ya, tanwin domah. Maka ketika hukum nun mati dan tanwin itu terbagi pada 4 bagian. Ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya, idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Boleh dilihat, ya, oleh kalian ain, karena tanwin menghadapi ain di sana, ain itu termasuk pada huruf izhar, ya,
termasuk pada huruf izhar. Maka pembacaannya harus dijelaskan, ya, harus jelas bacaannya. Lazulmun, lazulmun, asal pada tanwin. Tanwinnya kan ada nun mati ya. Lazulmun. Jadi jelas. Lazulmun azim. Azim termasuk pada hukum mad arid li sukun, ya. Mad arid li sukun. Mad itu panjang, ya. Arid itu bertemu dengan sukun, ya, karena ada sukun yang mati, ya. Mati karena diwakofkan, ya. Mati karena diwakofkan. Contoh di sini azim, mim itu asalnya azimun, karena diwakofkan maka membacanya azim, ya. Jadi hukumnya mad arid li sukun. Pembacaannya boleh 2 harokat sampai 6 harokat. Kita lanjutkan. Nah, ini ayat yang selanjutnya, ya. Baik, kita cek tadi, ya. Nah, kita baca dulu. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal. Ya. Wa wassay. Nah, ini ada hukum soy, ya. Soy. Nah, kalau di sini, ya, dihukumi madlin itu kurang tepat sebetulnya, ya, karena mad itu harus panjang. Biasanya sebagian ulama mengatakan di sini bukan madlin tapi lin atau haraf lin. Haraf lin, ya. Lin itu artinya lembut. Jadi pembacaannya, ya, dilembutkan. Soy, ya. Kenapa? Karena ada iya atau wawu yang disukunkan setelah harokat fathah. Contoh, aina, baina, itu ya, taina, ya, saina, itu lin, ya. Auna, bauna, tauna, itu termasuk huruf lin, ya. Kalau perbedaannya antara lin dan madlin, kalau madlin itu biasanya di akhir kalimat, ya, di akhir kalimat. Contoh di sini ada, ya, la biwalidayhi masuk pada lin sama amaini itu pun sama lin. Nah, waliwalidaik. Nah, di sana sebenarnya ada wakof, ya, waliwalidaik. Nah, di sana menjadi hukumnya adalah madlin. Contoh misalkan ketika adzan subuh, ya, ada lafaz as-sholatu khairum minan naum. Naum. Nah, naum di sana adalah madlin, ya. Makanya boleh pembacanya panjang 2 sampai 6 harokat, ya. Selanjutnya wawassoinal. Nah, ini sudah, ya, alif lam qamariyah. Ing termasuk tadi di hukum nun mati, ya, ifa, ya. Boleh kalian nanti lihat kembali, itu masuk kepada ifa, ya. Ifanya ifa terbagi-bagi, ya. Ada ifa ausat, aqrab, abad, ya. Ini ifa ausat. Ingsa matobi'i biwa sama matobi atau mad asli lidaihi haraf lin hamalas nah, tadi sudah, ya, masuk pada gunah hukumnya. Ummuhu ini pun sudah mad sila qasirah. Wahnan tanwin menghadapi ain sudah tadi masuknya pada idhar hukumnya. Wahnan ala matobi'i wahniu tanwin menghadapi wawu itu masuknya pada idgham. Wa fi matobi'i luhu madsila qasira fi matobi'i matobi'i maini haraf lin anishkurli itu masuk pada matobi'i juga. Waliwa matobi'i lidaik itu mad lin. Ilayyal alif lam qamariyah. Ilayyal masir. Terakhir mad arid li sukun.
Baik anak-anakku sekalian, ya. Nah, nanti ada satu ayat lagi, ya, satu ayat lagi yang akan kita bahas, ya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 83, ya. Ayat 83, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya, apa yang Bapak sampaikan. Dan dimohon, ya, dimohon untuk selalu belajar, ya, untuk selalu belajar dan harus selalu semangat, ya, harus selalu semangat dan bersungguh-sungguh, ya. Kenapa? Ya, ada sebuah pepatah menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang selalu semangat untuk belajar, maka dia akan berhasil apa yang dicita-citakannya, ya. Baik, untuk hari ini, ya, Bapak cukupkan sekian. Semoga kita selamanya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dan taufik di dalam menjalankan amal ibadah kita sekalian. Dan pesan yang terakhir, ya, ingat pesan Ibu, ya, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak, ya, jangan terlalu berkerumun, ya. Itu yang harus kita ingat. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan vaksin, ya. Kita mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Bapak. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.